نهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang sampai pada maqalah as-sabi'ah. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala al-buhur ay al-muttasi'atul jami'ah arba'atun minal anwa. Jadi yang memperluas sesuatu itu ada 4 perkara. Jadi yang menyebabkan orang terjerumus pada sesuatu itu diantaranya ada 4 perkara. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-hawa bahrul dzunub. Hawa itu keinginan. Ini menyebabkan orang terjerumus kepada perbuatan dosa. Ay mailanin nafs ila syahwatiha min ghairi talabi syar'i jami'udz dzunub, yaitu kecenderungan keinginan. Jadi orang tuh punya keinginan di dalam hatinya. Makanya kalau Nabi kita Muhammad SAW itu keinginannya tidak ada dari dirinya, semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat dikatakan wa ma yantiqu anil hawa, itu hawa keinginan. Tidaklah ada yang berucap dari keinginan Nabi, in huwa illa wahyu yuha. Setiap yang diucapkan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dianjurkan banyak diam. Kalau nggak diam kita berzikir. Kalau nggak zikir kita baca Al-Quran dan lain sebagainya. Karena yang keluar dari kita itu keinginan kita. Lain dengan keinginan Nabi Muhammad SAW, itu beliau yang keluar adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sejak dari kecil Nabi gak pernah bohong. Lain dengan kita setiap hari harus bohong. Kalau gak bohong puyeng atau meriang. Nah yang kedua, ini keinginan harus kita tekan. Kalau kita tekan jaminannya surga. Di dalam ayat dikatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan ditekan keinginannya dari nafsunya. Jadi nafsu mendorong, keinginannya juga. Sehingga wa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang sanggup menekan keinginannya, maka surga adalah tempat yang layak bagi dirinya. Nah, ini keinginan yang menjerumuskan manusia kepada dosa. Kalau keinginan manusia untuk berbuat baik, nah itu bukan hawa. Jadi nanti ada lagi pembahasannya. Jadi hawanya ini harus ditekan sehingga ada muncul keinginan untuk menjauhi perbuatan dosa yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nafsu bahrus syahwat. Ini dalam diri kita ada nafsu. Tadi ada keinginan, ada nafsu. Itu menyebabkan manusia terjerumus pada syahwat. Jadi syahwat apa aja? Dalam Al-Quran Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqattarati minal dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Manusia itu dihiasi dengan syahwat. Minan nisa, dari senang wanita. Kenapa yang disebut wanita? Bukan berarti laki-laki perempuan yang senang laki-laki. Jadi perempuan juga senang lihat
laki-laki. Ada yang senang lihat laki-laki yang bewok. Amin. Ada juga laki-laki yang kelingkis. Jadi senang wanita beda-beda. Tapi kalau kita laki-laki senang lihat wanita yang cakep, betul gak? Betul lah ya. Iya aja tuh hati. Jadi yang udah tua-tua juga masih senang lihat. Bagi yang muda-muda, ini syahwat. Makanya laki-laki itu dianjurkan ghaddul basar, untuk menundukkan pandangannya. Makanya salah satu di antara ciri jalannya Nabi kita Muhammad SAW itu Nabi banyak jalan menunduk ke bawah dari itu. Gak kayak kita jelalatan lihat Nabi menunduk jalannya. Itu terkumpul di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Bagaimana sifat-sifat Nabi kita Muhammad SAW. Ini syahwat. Jadi syahwat ini harus kita kendalikan. Nafsu dan syahwat bisa dikendalikan dengan kita puasa atau mengosongkan perut kita. Nah, dengan mengosongkan perut kita, itu keinginan ditekan, syahwat juga akan ditekan. Sehingga nanti yang muncul keinginan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamilu ila tabi'ahal badaniyah. Ini syahwat condong kepada kebiasaan badaniyah. Badan kita kayak makan, minum, yang lain-lainnya juga termasuk syahwat kepada wanita atau wanita kepada pria. Itu semua syahwat. Bukan yang nggak boleh, semua boleh, halal. Tapi yang nggak boleh ini apabila melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Liharakatin nafsi, syahwat ini menyebabkan timbulnya keinginan. Ada syahwat, ada keinginan. Nah, setelah syahwat muncul, keinginan muncul, baru dah dilakukan apa yang ingin dilakukan oleh syahwatnya dan keinginannya. Misalnya ada orang yang pengen punya duit instan banyak, lalu ada syahwatnya dia ingin mencuri, akhirnya terjadilah pencurian, perampokan dan sebagainya. Ma'wasyururi wal manba'ul akhlaqul zamimah, ini adalah sebab keburukan syahwat ini. Wa manba'ul akhlaqil zamimah, dan juga meliput semua akhlak yang gak baik. Jadi diawali dengan syahwat yang gak dikendalikan. Makanya kita tuh dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan Allah untuk makan makanan yang halal dan baik. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah di muka bumi ini yang halal dan baik. Karena nanti timbulnya berpengaruh dengan syahwat dan hawa nafsu kita. Kalau halal, insya Allah perilaku kita itu halal. Tapi kalau kita nyoba-nyoba yang syubhat, apalagi yang haram, nanti diri kita akan tergiring pada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang haram-haram kita jauhi. Insya Allah nanti akan muncul keinginan-keinginan yang baik. Tapi kalau misalnya kita nggak peduli itu makanan halal apa haramnya, maka bisa jadi itu penyebab kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang itu gimana apa yang dia makan. Kalau yang dia makan bagus-bagus, insya Allah perilakunya bagus-bagus. Nah, termasuk diantaranya hewan yang kita makan. Itu yang paling bagus hewan yang kita makan, kambing. Kambing itu kambing. Oh, kambing, domba sama aja. Yang paling buruk babi. Babi itu makan segalanya. Bahkan kotorannya sendiri dia makan, muntahnya sendiri dia makan. Kalau bangkai-bangkai yang lain dia makan juga. Jadi rakusnya luar biasa. Makanya kalau orang yang makan babi itu perilakunya kayak gitu. Jadi mencerminkan apa yang dia makan.
Nah, kalau kita makan kambing, insya Allah kita bisa jadi orang yang warok. Karena kambing itu nggak makan kecuali makanan yang masih bersih, yang masih bagus. Tapi kambing dulu, kambing sekarang sampah dimakan juga. Kambing dulu tuh kalau jatuh ke tanah dia udah nggak mau. Kambing dulu, kalau kambing sekarang udah campur aduk. Itu sampah-sampah dimakan juga semuanya ada gitu. Sama kayak ayam dulu kukuruyuknya jam 2, sekarang kukuruyuknya jam 7. Ayamnya juga ikut teler gitu. Jadi kukuruyuknya jam 7, jadi kesiangan juga ayamnya. Dulu ayam tepat waktu, jam 3 kukuruyuk, betul ya? Gitu bangunin manusia supaya bangun untuk sholat tahajud. Bagus juga biar ayam. Tapi kalau sekarang diomelin berisik, bau dan lain sebagainya. Labuzar akhlak yang buruk, ini keinginan nafsu sehingga timbul syahwat di dalam diri manusia. Nah, kenapa di dalam diri manusia ini ada syahwat dan nafsu? Jadi untuk nanti membedakan mana di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Wal mautu bahrul a'mal ay birra'i ayil mautu jami'ul a'mali fi nuskhatil bahril a'mal. Kematian ini penyebab seseorang putus umur. Jadi putus umurnya atau selesai umurnya kematian. Jadi orang ini panjang umur 2 setiap tahun, lama panjang umur, besoknya selesai. Jadi semuanya kematian itu yang memutus semuanya dan memutus amal. Jadi setelah meninggal dunia amal kita selesai. Makanya mumpung dikasih umur, maka gunakanlah umur kita ini sebesar-besarnya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, setiap manusia kemampuannya beda-beda. Ada yang kuat jamaah subuh, ada yang kuat jamaahnya isya, ada yang kuat jamaahnya setiap waktu, ada yang bisa baca Al-Quran. Walhasil kita lihat diri kita jangan sampai umur ini habis digunakan untuk sesuatu yang sia-sia. Kalau yang haram jangan sampai ya. Yang sia-sia aja kalau bisa kita hindari. Wal a'mal billah wa hiya kaqali ba'dhum al mautu sundukul amal. Jadi kematian ini tempatnya nanti untuk dibalas seluruh amal ibadah kita selama kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun. Kalau baik dibalas kebaikan. In syarran fa syarrun. Kalau buruk maka dibalas keburukan atau kejelekan di alam barzahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan bagi kita. Karena umur ini adalah salah satu modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hari bergerak 24 jam, besok lagi 24 jam, besok lagi 24 jam. Sampai kapan? Allahu a'lam bishawab. Tapi kita mintanya panjang umur, jangan mintanya pendek umur. Minta panjang umur, banyak rezeki. Itu doa yang dijajarkan ulama. Allahumma rzuqna sihatan bit taqwa. Ya Allah, berikanlah kami sehat walafiat dalam takwa. Jadi kalau sehat badan kita, pikiran kita sehat, hati kita sehat, pulus kita sehat juga. Amin. Itu enak ibadah, betul ya? Allahu Akbar, kita nggak mikirin duit. Tapi kalau misalnya nggak ada duit, aduh pusing. Jadi sehat itu penting. Makanya sholat itu harus kita selapi dan makna-maknanya semua. Di antaranya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Warzuqni, berikan aku rizki yang terbaik, yang halal. Rizki yang halal, yang berkah, yang banyak.
wa afini, dan berikan kami afiat, afiat badan, afiat keluarga, afiat lingkungan, afiat di tempat kerjaan, termasuk afiat fulus. Jadi kalau fulus itu afiat, insya Allah sehat semuanya. Kita juga orang banyak duit kayaknya girang aja, betul ya? Nah, kalau orang lagi di pojok aja, nah, kalau nggak punya duit, nah, kalau kita kasih duit girang aja. Jadi boleh juga kali-kali tuh lihat musola gitu, masjid, ada orang pojok nih. Jadi kenapa? Kalau lagi musik nih, kasih duit dia yang biru, oh girang banget ya. Jadi nggak usah nanya lagi kenapa dia begitu. Itu lagi nunggu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kematian ini semuanya modal. Kematian, umur ini modal kita untuk bisa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qabru bahrun nadabat ay al barzakh al fasil bainad dunya wal akhirah. Barzakh ini itu adalah tempat singgah antara dunia dan akhirat. Jadi shelter alam yang beda dengan alam dunia dan alam akhirat. Ya semuanya orang masuk dulu ke alam barzakh ini. Jadi setelah meninggal dunia, manusia-manusia dikumpulkan namanya di alam barzakh. Dulu kita ada di alam rahim. Ada yang lahir langsung lahir gede. Ada, semuanya ada 9 bulan di rahim ibu kita. Hidup kita di situ. Makan dari sari-sari makanan ibu kita. Ada yang ibunya makan jengkol juga. Ada yang makan nasi uduk juga. Makan pedas-pedas tuh, pedas-pedas semuanya. Jadi makan juga sari-sari. Caranya Allah yang Maha mengetahui. Jadi kalau kita pelajari itu ilmu biologi dan anatomi manusia itu luar biasa bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupi bayi yang ada di dalam perut dan terjamin rezekinya. Terus lahirlah kita. Terus setelah itu terus sampai usia 60-70 tahun umur umat Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu masuk alam barzakh. Nah, ini tempatnya penyesalan semua. Jadi semua orang masuk alam barzakh nyesel. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka diabadikan di dalam Al-Quranul Karim agar manusia ini benar-benar memanfaatkan waktu hidupnya di dunia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ini orang yang ada di alam barzakh, ya Allah. Mundurin barang sedetik, 2 detik, semenit, 2 menit, sehari, 2 hari, saya akan menjadi orang soleh dan akan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minta tuh teriak-teriak orang-orang itu ayat penyesalan orang yang sudah meninggal dunia sudah ada di alam barzakh. Nah kita sekarang belum ada di alam barzakh. Nah, paling tidak kita sedekah subuh dan kita lazimkan 5.000, 1.000, 2.000. Itu juga nanti akan nyesel juga. Loh, kenapa 5.000 ya? Nah, gitu. Jadi yang 5.000 juga nyesel. Tapi masih mending nyeselnya. Aduh. Kayak kita nih menyesel dulu kenapa nggak ngaji bener-bener, kenapa nggak ketemu guru ini itu dan sebagainya. Karena ada rasa hawa malasnya. Sehingga hari ini kita menyesal. Tapi menyesal kita di dunia, nanti di alam barzakh nyesalnya nggak ada yang bisa lagi mengobati, kecuali kita sekarang belajar untuk mengurangi rasa penyesalan kita nanti ketika kita berada di alam barzakhnya Allah Subhanahu li anwa'il humum, karena banyaknya ham itu namanya kerisauan hati, kerisauan, galau, ya kan bahasa sekarang galau. Nah, ini namanya ham wal humum. Jadi udah galau aja, jadi nyesel. Dan ini nggak bisa diobati semuanya. Semuanya bisa diobati sejak kita berada
di alam dunia yang sebentar. Ini dunia sebentar, hadirin dan dirahmati, tiba-tiba tahu udah usia 60. Betul ya? Kayak jamaah usianya masih 50 ke bawah. Tak tahu udah 60 atau 70. Jadi itu namanya kecepatan dunia. Tidak ada yang bisa menahannya kecuali kita manfaatkan semua untuk ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kata-kata Umar bin Khattab, 4 perkara di mana kita harus manfaatkan semuanya agar kehidupan kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatus saminah an Utsman radhiyallahu anhu qala, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab, wajadtu halawatal ibadah fi arba'ati asya. Ini boleh juga kita contoh apa yang dirasakan oleh Umar bin Khattab daripada kenikmatan ibadah. Jadi Umar bin Khattab nikmat ibadah. Kalau tadi Utsman bin Affan nikmatnya ibadah. Tadi Umar bin Khattab memperingatkan kita jangan sampai kita terjerumus dalam penyesalan selama-lamanya. Awal wa fi adai faraidillah yasiriha wa asiriha. Yang pertama, Utsman bin Affan mendapatkan dan merasakan nikmatnya ibadah di dalam menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat. Jadi kalau ada orang yang sholat terasa nikmat, itu dia mendapatkan nikmat yang besar. Nikmat ya, nikmat. Termasuk nikmat yang diberikan kepada Utsman bin Affan. Jadi menjalankan perintah Allah dia senang, gembira dan nikmat. Beda dah tu ya. Jadi misalnya besok puasa tu, alhamdulillah kita datang lagi bulan suci Ramadan, bisa puasa, bisa sahur, bisa tarawih. Ada juga yang pusing, aduh, nggak bisa merokok lagi dah, pagi nggak bisa ngopi lagi dah, nggak bisa nongkrong lagi dah. Kalau nongkrong jauh-jauh sedikit ke sono. Jadi ada yang pusing. Jadi pusing mikirin bagaimana caranya ngopi sambil merokok di bulan puasa di siang-siang hari. Karena kebiasaannya gitu. Jadi ada orang yang senang luar biasa, ada juga yang kurang senang. Makanya kalau yang senang dia diberikan nikmat juga sama seperti yang dirasakan oleh Utsman bin Affan. Ada yang senang berangkat sholat subuh jamaah, senang pagi-pagi udah mandi, udah ini, udah bersih, terus ke masjid pelan-pelan jalan, terus duduk dia sholat tahiyatul masjid, duduk zikir, senang, nikmat. Itu nikmat yang paling besar. Dan ini nikmat sesungguhnya, karena ini nikmat akan dirasakan sampai nanti berada di alam barzakh, nanti di padang mahsyar, nanti di jembatan. Itu nikmat yang akan menyelamatkan kita semuanya, yaitu nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nikmat badaniah itu sebentar, sesaat. Contohnya yang tadi itu yang kita bahas tentang perkataan Umar bin Khattab, nikmat syahwat makan itu sebentar doang. Betul? Kalau misalnya kita disiapin nih, Pak Haji, Pak Haji itu mulai dari Masjid An-Nur, ada sate, ada soto, ada rendang, ada kentang goreng, ada jengkol. Nikmat banget, pagi-pagi udah lapar. Terus minumnya teh panas hangat tubruk. Nikmat. Makan dikit 1, 2. Itu nikmatnya cuma di lidah doang. Setelah ini jadi penyakit, kolesterol. Pulang ke rumah puyeng. Habis makan apa ya? Terus makan kambing, soto, sama jengkol, udah si pastatin deh. Betul si pastatin tuh ya. Itu yang mengurangi kolesterol. Jadi nikmatnya sesaat. Nikmat makan dari dia. Tapi Allah izinkan untuk menikmati. Jadi pada nggak boleh ya.
Jadi kalau jamaah punya duit, boleh sekali-kali beli yang enak-enak. Karena itu diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu. Tapi jangan berlebihan. Yang berlebihan penyakit. Kayak sekarang musim durian tuh, kita berlebihan durian udah pusing. Makan durian. Apalagi dulu zamannya di tempat saya itu tempat turunnya durian. Kalau turun durian itu dari Palembang, kita dari Palembang. Ustaz, ini makan di sini ya, berapa aja dibelahin. Terus yang diambil yang matang pohon. Oh, nikmat banget tuh. Makan 1, 2, 3, belahin lagi. Masih kuat. Nah, suatu saat kita sampai 5 durian kita makan. Pulang-pulangnya kuliah 3 hari 3 malam. Itu nggak mau lagi kan? Itu nafsu, kenikmatan yang sesaat. Jadi kenikmatannya nggak hakiki. Tapi kalau ibadah menjalankan fardu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah nikmat sesungguhnya yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dicintai. Makanya kalau jamaah udah nikmat ibadah, sholat, baca Al-Quran, puasa, zikir, itu nikmat sesungguhnya dah. Walaupun duit pas-pasan. Insya Allah sih duitnya banyak juga. Amin. Yasiriha wa asiriha, yang mudah, yang sulit. Contohnya yang mudah, ya kayak kita nih, kondisi-kondisi cuaca gak ekstrim. Coba kalau jamaah di puncak, puncak 5 derajat Celcius, terus pas mau wudhu dingin. Ya kalau di puncak, kalau itu masih belum terlalu dingin. Kalau di negara-negara tertentu yang minus, itu ujian itu. Kalau di Madinah juga ada musim dinginnya. Jadi kalau musim dingin juga dia tetap nikmat ibadah. Jadi nggak berubah. Nah ini dia yang susah. Jadi nggak berubah dia ibadahnya di musim dingin, di musim panas. Di waktu senggang, di waktu sempit. Di waktu bahagia, di waktu sedih. Termasuk diantaranya di waktu kita, taruhlah yang paling berharga itu ketika mengadakan walimatul arus. Walimatul arus tahu ya? Kita nikah misalnya Pak Haji nikah lagi nih. Biasanya sholat duha 8 rakaat, itu nggak berubah 8 rakaat. Tapi biasanya berubah. Lagi girang-girangnya. Atau yang biasa baca Al-Quran 1 juz nggak berubah. Ketika dalam keadaan senang sangat maupun dalam keadaan sesia atau susah yang sangat, dia nggak berubah. Nah, ini mar'ahusna minafan yasiriha wa asiriha, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan sempit, lapang dan lain sebagainya. Wasani fi istinabi maharimillah sohiriha wa kabiriha, dia senang sangat-sangat apabila sanggup menjauhi apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang besar maupun yang kecil. Ini juga termasuk nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasalis fi amrin bil ma'ruf wa huwa ma yusinu fi syar'i. Yang ketiga, memerintahkan pada perbuatan yang ma'ruf. Jadi kerjaannya itu melakukan perbuatan, menyuruh perbuatan yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu dia baik di dalam pandangan syariat. Jadi kita ajak anak-anak untuk ngaji, untuk sholat, untuk ini dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kenikmatan ibadah yang ketiga. Wabtighi sawabillah wa min afi illati ma'alauha warabi fin nahyi anil munkar. Yang keempat, mendapatkan nikmatnya ibadah di mencegah pada perbuatan yang munkar. Jadi ada orang tuh yang senang nyuruh-nyuruh, kita sholat, kita ibadah, kita ngaji. Ada juga yang senangnya untuk mencegah perbuatan yang munkar. Oh, jangan begitu ente, begini. Jadi ada kenikmatan. Karena ada juga orang yang nggak peduli. Orang bagaimana juga terserah aja. Nah, bukan saudara gua, bukan tetangga
tetangga, bukan ini dan sebagainya. Jadi ada orang yang tidak peduli. Makanya dulu ada sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu kerjaannya masuk pasar. Masuk pasar, dia nggak belajar. Nah, ini namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Ngapain masuk pasar? Yang pertama zikir. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pahalanya besar luar biasa. Kita masuk pasar, kita baca itu doa dan zikirnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang kedua, ngajak salaman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau bisa dagang yang jujur, nasihatin. Kalau kita sekarang kalau kamu belajar diusir lagi. Tapi itu kerjaan yang bagus gitu ya. Menyalamin dengan ucapan salam. Yang kedua berdakwah dari dia. Harganya berapa ini sebagainya. Jadi itu kerjaan dulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini mencegah pada perbuatan yang munkar. Wa huwa ma laisa fihi ridallah. Apa itu perbuatan munkar? Yang bukan yang kategori ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini munkar. Min qaulin aw fi'lin, dari perbuatan maupun perkataan. Jadi kalau nanti ada orang yang mau gosip, mau ghibah dan sebagainya, kita cegah. Nah, kalau ada ghibah, ya kita ngomongin yang lain aja dan lain sebagainya. Wal inqari ay ihtiras min ghadabillah. Yang kedua, menjaga dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang ada di lingkungan paling kecil itu rumah kita. Jadi rumah kita ini adalah tempat gimana kita bisa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jangan sampai masuk ke rumah kita sesuatu yang diharamkan, dimurkai dan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai ada perilaku di rumah kita yang menyebabkan Allah marah. Ada yang ninggalin sholat, kita biasa aja. Ada yang gak zikir, gak bisa baca Al-Quran, kita diam aja. Jadi kita lihat dari diri kita dan keluarga kita aja. Bagaimana nih anak kita dengan Al-Quran. Kalau kita peduli dengan keluarga kita, maka perintahkan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Kalau kita peduli dengan keluarga kita, maka kita cegah apa yang menyebabkan Allah marah dan murka. Itu dari lingkup paling kecil. Kalau kita punya kepedulian untuk masing-masing kepala keluarga, insya Allah aman semuanya di satu kampung. Tapi rata-rata kurang. Kalau misalnya untuk yang lainnya, iya benar. Tapi kalau masalah urusan agama, ini rada-rada kurang. Tapi insya Allah ini jamaah semuanya peduli dengan keluarganya agar selamat dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kita nyelamatin keluarga kita. Yang kedua, kita jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, dan disenangi oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Hadirin, demikian apa yang disampaikan. Mudah-mudahan semuanya manfaat dan dapat menyebabkan kita lebih dekat dan lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Abdul Zikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haq 'alaiha nahya wa 'alaiha وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين والذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء
وصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. رب فقنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وعصى ظالما وكيلا مولى من نسير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.